sahabat otomotif kompas.com, ketemu lagi sama Claudia di channel Kompas Otomotif. Teman-teman, di sebelah Claudia udah ada mobil Toyota Yaris Cross Hybrid. Jadi mobil ini waktu itu meluncur di awal tahun 2023 dan Kompas Otomotif juga udah beberapa kali bikin videonya. Dari mulai yang di TDE, kita coba beberapa rintangan-rintangan yang ada di sana. Terus juga kita tes fitur-fitur berkendara. Dan yang belum adalah konsumsi bahan bakar. Di video kali ini Claudia akan ngetes konsumsi bahan bakar di dalam kota, plus coba lagi sedikit impresi berkendara di dalam kota. Untuk itu, kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Dan klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Teman-teman, Yaris Cross ini ada 3 tipe. Tipe G, tipe SGR Sport, dan SGR Sport Hybrid. Dan yang Claudia akan coba ini adalah yang tipe paling tertingginya, yaitu SGR Sport Hybrid. Jadi mobil ini 1500 cc 4 silinder menghasilkan tenaga sebesar 78 kW dan torsinya di 138 Nm. Nah, jadi teman-teman, daripada kelamaan, Claudia mau langsung aja cobain mobil ini. Nanti Claudia nyobainnya nggak sendirian, ditemenin juga sama teman jurnalis Claudia yang udah nyobain mobil ini lebih lama lagi dari Claudia. Jadi itu akan lebih valid ya nanti. Oke, kita langsung aja yuk masuk ke dalam. Claudia sekarang ditemenin sama teman jurnalis Claudia, Mas Rudi, untuk mencoba Yaris Cross Hybrid. Waktu itu Claudia udah beberapa kali nih bikin videonya. Yang pertama itu yang waktu di TDE, dan yang kedua itu Claudia ngetes juga fitur-fitur dari Yaris Cross. Nah, pada kali ini Claudia akan cobain bareng-bareng sama Mas Rudi tentang impresi berkendara naik Yaris Cross plus konsumsi bahan bakarnya. Oke, Mas Ruli, jadi kan Mas Ruli udah coba mobil ini beberapa hari ya, dengan waktu yang lebih lama daripada waktu itu kalau dia coba. Nah, menurut Mas Ruli gimana nih tentang rasa berkendara dari mobil Yaris Cross Hybrid ini? Kalau yang gue rasain sih, ini mobil oke banget ya untuk dipakai harian kau, karena dari kenyamanan dia mumpuni banget, dari posisi berkendara juga oke, bisa, karena ini kan bisa diatur sedemikian rupa ya, setirnya bisa diatur teleskopik, ini juga joknya udah elektrik yang kalau yang di ini ya pengemudi, jadi enak lah gitu, nyaman, jadi nggak terlalu pegel kalau kita pakai harian. Paling kalau harian itu kan 30 kiloan ya, itu masih oke. Terus dari sisi bahan bakar juga oke banget nih ternyata. Pas gue pakai itu kira rata-rata konsumsi BBM-nya di 24 di 22 km per. Oh, jadi ya termasuk irit lah ya untuk pemakaian harian gitu ya, apalagi kan ini kan mobil hybrid juga, jadi oke lah kalau untuk dipakai sehari-hari. Waktu itu kan Claudia juga nyobain waktu di TDE itu kayak nyobain body rollnya dan segala macam. Kalau Mas Ruli nyobain sendiri sama nggak kayak apa yang Claudia rasain? Kalau Claudia rasain kan dia waktu pada saat kayak di bumpy road atau kayak jalannya agak rusak gitu, dia body rollnya minim. Kalau Mas Ruli yang rasain sendiri gimana? Iya, mirip-mirip sih Klaus, soalnya kan memang sih nggak mungkin kalau lebih kompleks di TDE ya, karena kan kemarin gue bawanya di full dalam kota. Iya benar-benar. Jadi jalannya nggak terlalu yang lebay atau gimana gitu ya Mas ya. Jadi benar-benar jalan umum lah gitu ya. Dan kebetulan juga kayak gini nih, padat kendaraan, jadi nggak terlalu ngerasain body rollnya. Cuman kalau pas kita lewatin jalan bumpy itu masih tetap stabil lah gitu, posisi berkendara kita nggak ke kanan nggak ke kiri, itu lebih masih enak. Terus ini juga kita nggak terlalu kedengerannya suara mesinnya ya Mas ya, jadi agak halus ya, pasti kayak bener-bener jadinya full, sometimes full kayak jadi rasanya full EV gitu ya, kayak salah jadinya full EV gitu, soalnya ini suaranya tuh kayak halus aja gitu, sama ini juga udah driver oriented ya, jadi dia lebih memudahkan ke si pengemudinya.
Iya, dan mungkin kalau misalkan pemakai mobil Toyota yang lama ya, mungkin ini rada kagok sih sama layar hiburan tengahnya ini, karena ini baru ya, dia dipakai tampilan yang baru dengan posisi menu yang baru. Tapi lebih lengkap ya kalau rasa. Iya, ini lebih lengkap dan ya lebih modern gitu loh, Mas. Jadi ini udah ada Android Auto dan Apple CarPlay juga. Terus ini ada vehicle information yang bisa kita lihat, ada kemiringan dari mobilnya nih. Kalau misalnya mau lihat kita lagi tanjakan, itu mobilnya kita bisa lihat berapa derajat gitu. Iya, jadi ini lebih keren nih. Keren. Dibandingkan mobil-mobil Toyota yang sebelumnya ya. Betul. Cuman walaupun memang ini lebih ini ya suara mesinnya nggak kedengeran kok, tapi dari sisi kekedapan gue rasa nggak terlalu signifikan kedap ya. Jadi masih kayak ya udah biasa aja gitu ya. Jadi karena suara-suara kendaraan dari luarnya justru yang lebih kenceng daripada mobil ini. Kadang-kadang juga kalau ada motor brong tuh, tetap aja kita keganggu ini. Oke, aku juga rasanya gitu sih tadi. Mobil ini sih mobilnya justru suara mobilnya nggak kedengeran, tapi suara dari luarnya brong-brongnya masih kedengeran ya. Kedepannya sih. Iya. Oke, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri, Mas Ruli cobain juga nggak waktu selama nyoba ini? Wah, iya dong. Harus dong ya. Harus dong, karena ini kan udah lengkap banget nih, udah disediain. Jadi kita coba-coba. Cuman perhatian gue sih, karena gue rasa ini mobil dibuat emang lebih aman ya dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jarak antara sensor ke kendaraan samping, depan, dan belakang itu sensitif banget gitu. Jadi bunyi terus. Bener-bener. Waktu gue nyoba pas di BSD juga, baru jarak berapa dia udah bunyi dan udah berhenti gitu, soalnya udah ngerem. Jadi entah kayak dibilang bagus sih bagus, cuman mungkin pengendaranya mesti lebih terbiasa kali ya Mas ya, mesti membiasakan diri sama sensor yang sensitif itu. Apalagi kalau lagi macet ya, motor kanan kiri tuh. Iya, bener. Kenapa bunyi terus tuh? Oh iya, padahal cuma ada motor lewat gitu ya, kayak ada motor lewat bunyi. Iya, rada jauh motornya. Iya. Tapi bagus sih. Bagus sih. Selebihnya fiturnya ya fitur Toyota pada umumnya ya. Itu ada Hill-Start Assist, ada kontrolnya gitu. Ada stability control. Kamera mundur, kamera 360 juga ya. Ini juga udah electric parking brake ya. Oke, teman-teman, jadi mobil ini udah cukup lengkap ya untuk ukuran mobil SUV gitu ya Mas ya. Betul, enak banget sih buat dipakai harian. Karena aku sebagai penumpang juga ngerasanya nyaman banget gitu loh duduk di bangku penumpang. Oh, tapi yang untuk pengaturan kursi di bagian penumpang masih manual. Masih jadi manual ya? Iya, nih. Yang elektriknya berarti yang pengemudi aja. Sama karena ini mobil hybrid. Ada menghemat ya kayaknya. Oh iya bener ya. Kenapa nggak sekalian aja dibuat keduanya sih gitu ya. Sama kalau di mobil ini tuh tempat baterainya ada di bangku penumpang teman-teman. Jadi katanya ini jadi bangkunya ini Toyota tuh bukan dia punya teknologi yang mengademkan gitu Mas. Jadi nggak gampang kegerahan gitu loh kalau kita duduk di sini gitu. Katanya gitu. Apakah Mas Luri merasakan itu? Ya, iya sih, dan karena ini AC juga dingin banget dan karena ditambah AC-nya dingin banget. Jadi emang nggak gerah, malah kedinginan. Iya, jadi sama. Jadi baterai yang di belakang itu nggak cepet ini katanya panas karena dia ada teknologi yang bisa bikin adem gitu. Oh gitu, iya pantas. Iya sih, kalau dipikir-pikir pantesan nggak pernah keringetan ya. Iya, jadi kalau misalkan mobil habis dijemur, kita masuk cabin mobilnya tuh nggak terlalu panas gitu loh Mas. Padahal mobilnya habis dijemur, walaupun ya emang nggak pure dingin sih mobilnya, cuman lebih better lah, nggak terlalu ngerasa panas banget pada saat kita masuk mobil kalau habis dijemur. Oh itu iya, berfungsi banget tuh. Iya, berfungsi banget lagi ya. panas-panasnya nih kita nih. Makanya di Indonesia yang cuaca kayak gitu berfungsi banget sih itu. Oke teman-teman, udah beres nih tadi impresi berkendara plus konsumsi bahan bakar bareng sama Mas Ruli. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, Claudia mau kasih tahu dulu harganya.
Untuk yang tipe G di harga 351 juta rupiah. Dan untuk yang tipe S GR Sport di harga 407 juta 700 ribu rupiah. Dan untuk yang ini tipe S Hybrid GR Sport di harga 440 juta 600 ribu rupiah. Jadi kalau tadi menurut pendapatnya Mas Ruli, untuk harga segini mobil ini udah worth it banget, dan Claudia sangat setuju sekali sama pendapatnya Mas Ruli. Karena memang dari harga 440 juta teman-teman udah dapet banyak plusnya dari mobil ini. Tadi kenyamanan, terus juga udah safety sense-nya lengkap, Toyota Safety Sense, terus juga udah ada Apple CarPlay, Android Auto. Udah dapat panoramic sunroofnya juga dan sudah elektris, ditambah lagi mobil ini sudah hybrid dan teman-teman bisa pakai EV mode-nya juga. Jadi itu udah sepaket yang lengkap banget ya. Cuman tetap dari kesempurnaannya tadi itu pasti ada minusnya. Nah, tapi minusnya sih minor sih. Jadi cuman tadi kekedapan kabinnya, suara-suara lingkungan dari sekitar itu masih rada kedengeran. Cuman untuk mesin dan suara ban kejalanannya itu udah minim banget. Jadi nggak terlalu kedengeran suaranya. Kan sekiranya nih teman-teman masih agak kurang puas atau kurang srek sama mobil hybrid Toyota yang Yaris Cross ini, dengar-dengar ya teman-teman dari bos pabrikannya Toyota, nanti bakalan keluar mobil hybrid baru, mobil sejuta umat katanya. Coba mobil sejuta umat itu apa? Kayaknya sih kalau menurut Claudia yang depannya A ya itu mobil sejuta umatnya Toyota. Jadi mungkin kalau teman-teman masih kurang srek sama yang ini ya tunggu aja mobil barunya lagi ya. Jadi bisa dibandingkan juga sama mobil baru dan mobil yang ini. Dan mudah-mudahan untuk harga mobil barunya yang hybrid itu bisa lebih murah daripada yang ini ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya dan videonya informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.